Malam itu, seperti malam-malam sebelumnya, aku duduk sendirian di ruang tamu yang temaram, ditemani secangkir kopi dingin dan bayangan keraguanku sendiri. Jarum jam terus berputar, seolah mengejek kesabaranku yang semakin menipis. Pukul 11 lebih 20, dan Linda belum juga pulang. Aroma masakan yang kubuat khusus untuknya tadi sore sudah mengering, tak lagi menggoda. Kini hanya menyisakan jejet bau bawang putih dan cengkeh yang hambar. Dulu, kami selalu makan malam bersama. Meja makan sederhana di dapur adalah saksi bisu tawa, cerita, dan rencana masa depan kami. Linda akan berceloteh tentang harinya, sementara aku mendengarkan, sesekali menyela dengan gurauan. Kehangatan itu adalah jangkar dalam hidupku. Tapi kini, meja makan itu lebih sering kosong, sunyi, seperti cangkang yang ditinggalkan isinya. Perubahan itu dimulai perlahan, nyaris tak kentara. Seperti retakan kecil di dinding yang kau abaikan, sampai akhirnya membesar dan mengancam seluruh bangunan. Awalnya, hanya sedikit keterlambatan pulang, alasan yang samar tentang urusan mendadak, atau teman yang butuh ditemani. Aku percaya, tentu saja aku percaya. Linda adalah duniaku, dan dunia tidak pernah berbohong padaku. Kemudian muncul hal-hal kecil lainnya. Sebuah tas tangan baru yang harganya pasti jauh di atas anggaran kami. Perhiasan mungil yang tiba-tiba melingkar di lehernya, berkilauan di bawah cahaya lampu. Pakaian-pakaian yang lebih modis, lebih mencolok, jauh dari gaya sederhana Linda yang kukenal. Setiap kali aku bertanya, dia hanya tersenyum tipis. Hanya diskon sayang, atau hadiah dari teman. Aku mencoba untuk tidak terlalu memikirkannya, untuk mengusir bisikan-bisikan aneh di sudut benakku. Tapi, bisikan itu tak kunjung pergi, justru semakin nyaring. Malam ini, ketika dia akhirnya masuk, sudah lewat tengah malam. Suara kunci pintu yang diputar pelan, langkah kaki yang hati-hati, seolah takut membangunkan siapapun. Tapi, aku tidak tidur. Aku tidak pernah tidur nyenyak lagi sejak retakan itu mulai melebar. Dia masuk ke ruang tamu, dan sesaat matanya bertemu mataku yang menyala di kegelapan. Ada secercah keterkejutan, mungkin juga sedikit rasa bersalah melintas di wajahnya sebelum ia memasang topeng dingin yang belakangan ini sering ia kenakan. "Belum tidur, Mas?" Suaranya datar, tanpa intonasi kehangatan yang dulu selalu membanjiri pendengaranku. Aku meneguk kopi dingin itu. "Menunggumu." Dia tidak menjawab, hanya menghela nafas, melepas syal sutra yang melilit lehernya. Aroma parfum yang kuat, asing bagiku, memenuhi ruangan. Bukan parfum manis lembut yang dulu ia pakai, melainkan aroma yang lebih tajam, lebih mahal, lebih dewasa. "Kamu dari mana saja, Lin?" tanyaku. Mencoba menjaga suaraku tetap tenang, tapi ada getaran frustrasi yang sulit kututupi. Dia menatapku, matanya yang dulu penuh cinta kini tampak seperti genangan air yang gelap, sulit ditembus. "Biasa, Mas. Ada urusan." "Urusan apa? Setiap malam, dan dengan penampilan seperti ini." Aku mengamati penampilannya. Gaun hitam sederhana, tapi potongannya elegan. Kainnya jatuh indah. Sepatu hak tinggi yang berkilauan. Rambutnya disanggun rapi, menyisakan beberapa helai yang membingkai wajahnya. Dia tampak berbeda. Bukan lagi Lindaku yang sederhana, yang suka memakai kaos longgar dan celana jeans usang. Dia berjalan melewati siku menuju kamar. "Bukan urusan yang perlu kamu khawatirkan, Bayu." Namaku. Dia memanggilku Bayu, bukan Mas, seperti biasanya kami berdua saja. Hati kecilku mencelos. Aku merasa seperti orang asing di rumahku sendiri. "Aku suamimu, Lin, tentu saja itu urusanku." Aku bangkit mengikutinya. Dia berhenti di depan pintu kamar, tidak menoleh. "Aku lelah, Mas. Bisakah kita bicara besok saja?"
Dan tanpa menungguku menjawab, dia masuk dan menutup pintu kamar. Suara klik kunci yang diputar terdengar jelas di telingaku. Kunci. Dia mengunci pintu. Ini bukan pertama kalinya. Aku berdiri di depan pintu yang tertutup itu. Menatapnya seolah pintu itu adalah cermin yang memantulkan keraguanku yang semakin besar. Linda mengunciku, mengunci dirinya dariku. Dan setiap kali dia melakukan itu, sepotong hatiku ikut terkunci bersamanya dalam kegelapan yang tak kupahami. Apa yang terjadi pada Linda? Siapa yang telah mengambil alih tempat istriku? Pertanyaan itu berputar-putar di kepalaku, seperti lebah yang gelisah, menyengat dan meninggalkan rasa perih. Aku mencoba mencari jawaban, mencari alasan. Tapi yang kudapat hanyalah keheningan dan pintu yang terkunci. Aku merasa terombang-ambing, sendirian di lautan kecurigaan yang dingin. Dan aku tahu, ini baru permulaan dari badai yang akan datang. Aku menghabiskan sisa malam itu di sofa ruang tamu, membiarkan pikiranku berkecamuk. Setiap suara kecil dari dalam kamar tidur, desir kain, keran air yang dibuka, bahkan heningnya yang pekat, menjadi melodi yang mengganggu, menegaskan jarak di antara kami. Aku mencoba meyakinkan diriku bahwa mungkin aku yang terlalu sensitif, terlalu banyak berprasangka. Pernikahan memang punya pasang surutnya, bukan? Tapi ini terasa lebih dari sekedar pasang surut. Ini terasa seperti sebuah kapal yang berlayar menjauh, perlahan tapi pasti, meninggalkanku di dermaga. Pagi harinya, aku terbangun dengan leher kaku dan kepala pening. Sinar matahari pagi menyelinap masuk melalui celah gorden, menyoroti debu-debu yang menari di udara. Linda sudah bangun. Pintu kamar mandi terbuka, dan terdengar suara gemericik air dari pancuran. Ini hal yang tidak biasa. Biasanya Linda bangun setelah aku, atau setidaknya kami bangun hampir bersamaan. Dia akan menyiapkan sarapan sederhana, atau kami akan berbagi cangkir kopi pertama di pagi hari. Aku bangkit, berjalan ke dapur dengan langkah lesu. Tidak ada tanda-tanda Linda di sana. Meja makan masih kosong, seolah mengejek kesepihanku. Kopi ku buat sendiri. Pahitnya seolah meresap ke dalam jiwaku. Beberapa menit kemudian Linda keluar dari kamar dengan pakaian kerja. Bukan lagi kaos dan celana bahan yang dulu sering ia kenakan untuk mengajar, tapi sebuah blus sutra berwarna pastel dan rok pensil yang pas di tubuhnya. Rambutnya ditata rapi, dan wajahnya dipoles riasan tipis tapi elegan. "Sudah siap?" tanyaku, mencoba terdengar biasa saja. Tapi ada getaran lain dalam suaraku. Dia menatapku sekilas sambil mengenakan anting-anting mutiara. "Iya, ada meeting pagi." "Meeting apa?" "Urusan kerja, Mas." Dia mengambil tas tangannya yang baru dari meja rias. "Aku pergi dulu." "Lin, tunggu." Aku meletakkan cangkir kopi. "Kita perlu bicara." Dia berhenti di ambang pintu, tidak menoleh sepenuhnya. Hanya bahunya saja yang sedikit bergetar. "Aku sedang buru-buru, Bayu. Kita bicarakan nanti malam." "Tapi nanti malam kamu akan pulang terlambat lagi, kan?" Ada nada menuduh yang tak bisa kutahan. Dia akhirnya berbalik, menatapku dengan tatapan lelah. "Kenapa kamu jadi begini, Mas? Kamu tidak percaya padaku?" Pertanyaan itu seperti pedang yang menusuk tepat ke ulu hatiku. Aku percaya padanya, selalu. Itu sebabnya rasa sakit ini begitu dalam. Karena kepercayaanku kini terasa seperti sedang diuji, dicabik-cabik oleh keraguan yang terus menggerogoti. Aku hanya ingin tahu apa yang terjadi. Kamu sudah banyak berubah." Aku menunjuk ke arahnya, ke penampilannya yang rapi, ke tas mahal di tangannya. "Ini bukan kamu, Lin." Dia hanya menghela napas, seolah aku adalah anak kecil yang rewel. "Orang berubah, Mas. Aku pergi dulu. Jangan menungguku untuk makan malam. Ada acara kantor." Dan dia pergi. Suara pintu depan yang tertutup menyisakan keheningan yang lebih pekat dari sebelumnya. Acara kantor? Setiap malam? Perasaanku semakin tidak enak. Aku mencoba melanjutkan hariku seperti biasa. Mengajar murid-murid SMP dengan semangat yang dipaksakan. Mencoba tersenyum, mencoba fokus. Tapi pikiranku terus melayang pada Linda, pada perubahan yang aneh ini. Siapa yang memberinya uang untuk semua barang-barang mewah itu?
Gajiku sebagai guru SMP dan gajinya yang juga guru tidak akan cukup untuk gaya hidup seperti itu. Sama sekali tidak. Sepulang sekolah, rumah terasa lebih sepi dari biasanya. Aku mencoba membersihkan rumah, mengepel lantai, menyiram tanaman, mencari kesibukan agar tidak terlalu banyak berpikir. Saat aku sedang membersihkan meja rias Linda, mataku tak sengaja menangkap sesuatu. Sebuah kotak perhiasan kecil teronggok di sudut meja. Bukan kotak perhiasan lama yang terbuat dari kayu yang kuberikan dulu, melainkan kotak belutur hitam yang elegan. Aku membuka kotak itu. Di dalamnya terletak sebuah kalung berlian kecil, berkilauan di bawah cahaya, dan sebuah bros berbentuk bunga mawar, terbuat dari emas putih dengan permata kecil di kelopaknya. Ini bukan perhiasan yang Linda punya. Bukan perhiasan yang sanggup kami beli. Harganya pasti selangit. Jantungku berdebar kencang. Tanganku gemetar saat memegang bros itu. Dingin dan berat, seolah menyimpan rahasia kelam. Aku tidak bisa lagi mengabaikan semua ini. Kecurigaan yang selama ini kuhalau kini menjadi kepastian yang menusuk. Siapa yang memberinya perhiasan-perhiasan ini? Atau dari mana dia mendapatkan uang sebanyak itu? Pikiranku melayang ke kemungkinan terburuk. Pria lain. Bisikan-bisikan itu kembali datang. Kali ini lebih jelas, lebih meyakinkan. Setiap detil kecil yang selama ini kuabaikan, kini terasa saling terhubung membentuk gambaran yang mengerikan. Pakaian baru, parfum asing, pulang larut malam, alasan yang samar, bahkan sikap dinginnya. Semuanya mengarah ke satu kesimpulan yang membuatku mual. Malam itu, Linda benar-benar pulang sangat larut. Aku masih menunggu di ruang tamu, seperti patung kesepian. Ketika dia masuk, aroma alkohol samar tercium dari tubuhnya, bercampur dengan parfum mahal itu. "Kamu minum?" tanyaku. Suaraku serak karena menahan emosi. Dia hanya mengangguk, melempar tasnya ke sofa. Acara kantor. Acara kantor atau kencan? Kalimat itu keluar begitu saja dari mulutku, dipicu oleh rasa sakit dan marah yang memuncak. Dia terdiam, kemudian menatapku dengan tatapan kosong, nyaris tak percaya. "Apa maksudmu, Bayu?" Aku menumkan ini. Aku lemparkan kotak perhiasan itu ke atas meja di depannya. Isinya terguling keluar, memperlihatkan bros emas putih dan kalung berlian yang berkilauan. "Jelaskan ini, Linda. Jelaskan semua ini." Wajah Linda memucat. Untuk pertama kalinya dalam beberapa waktu, aku melihat ekspresi yang jujur di wajahnya. Terkejut, takut, dan entah kenapa juga sedih. Dia menatap perhiasan itu, lalu menatapku. "Mas, aku..." "Jelaskan." Aku bangkit, mencengkeram bahunya, menuntut jawaban. "Apa yang terjadi padamu? Siapa yang memberimu ini? Apa kau berselingkuh?" Air mata mulai menggenang di matanya, tapi dia tidak menangis. Hanya menatapku dengan tatapan terluka yang aneh, seolah akulah yang menyakitinya. "Mas, kamu tidak tahu apa-apa." "Maka beritahu aku," teriakku. Suaraku pecah. "Beritahu aku, Linda, karena aku tidak mengenalmu lagi." Dia menarik napas dalam-dalam, menundukkan kepala. Ada jeda panjang yang dipenuhi dengan ketegangan yang menyesakkan. Aku menunggu, jantungku berdebar tak karuan, siap menghadapi kebenaran paling pahit. Lalu dia mengangkat kepalanya, dan matanya kini dipenuhi tekad yang dingin. "Kamu benar, Mas. Kamu memang tidak mengenalku lagi." Kata-katanya seperti pukulan telak. Aku tersentak, mundur selangkah, seolah dia baru saja melukaiku dengan pisau tajam. Aku menatapnya, hancur, merasakan dunia di sekelilingku runtuh. Dan di mata Linda, aku melihat sesuatu yang belum pernah kulihat sebelumnya. Bukan kebencian, bukan kemarahan, tapi sebuah kesedihan yang sangat dalam, yang entah kenapa terasa lebih menyakitkan daripada pengakuan perselingkuhan itu sendiri. Kata-kata Linda yang dingin dan menusuk itu menggantung di udara, membusuk di antara kami seperti bangkai yang tak terlihat. "Kau memang tidak mengenalku lagi." Kalimat itu berulang-ulang di benakku, mengoyak-ngoyak sisa-sisa harapanku. Aku menatapnya, bibirku keluh, tak mampu membentuk bantahan atau pertanyaan. Rasa sakit itu begitu pekat, begitu nyata, hingga aku merasa sulit bernafas. Linda menunduk, menghindari tatapanku. Dia berjalan melewati perhiasan yang berserakan di meja, mengambil tas tangannya, dan kembali masuk ke kamar.
Aku tidak mendengar suara kunci berputar kali ini. Tapi itu tidak membuatku merasa lebih baik. Pintu yang tertutup itu tetap menjadi tembok tak terlihat, memisahkan kami lebih jauh dari sebelumnya. Malam itu, aku tidak bisa tidur. Aku berguling-guling di sofa, mencoba memahami apa yang sebenarnya terjadi. Jika dia berselingkuh, kenapa dia tidak mengaku? Kenapa ada kesedihan di matanya? Tapi jika bukan itu, lalu apa? Apa yang bisa mengubah Linda menjadi orang asing yang kaku dan tertutup seperti ini? Semua jawaban yang mungkin terlintas di benakku terasa tidak masuk akal atau malah lebih menyakitkan. Keesokan paginya aku bangun lebih awal. Aku mencoba mengetuk pintu kamar, tapi tidak ada jawaban. Setelah beberapa saat, aku mendengar suara Linda di kamar mandi. Aku memutuskan untuk menyiapkan sarapan, berharap setidaknya kehangatan masakan rumahan bisa mencairkan suasana. Aku membuat nasi goreng kesukaannya, dengan telur mata sapi dan acar timun. Aroma masakan memenuhi dapur, aroma yang dulu selalu membuat Linda tersenyum. Ketika Linda keluar, dia sudah rapi, dengan pakaian yang berbeda lagi. Sebuah setelan blazer dan celana bahan berwarna gelap yang membuatnya terlihat profesional, nyaris formal. Dia menatap meja makan, di mana sarapan sudah tersaji. Ekspresinya sulit kubaca. Aku sudah menyiapkan sarapan, kataku mencoba selembut mungkin. Dia mengangguk. Terima kasih. Dia duduk di depanku, tapi tidak menyentuh makanannya. Hanya mengaduk-aduk nasi goreng di piringnya dengan sendok, seolah sedang mencari sesuatu yang hilang. Aku memperhatikannya, mencari celah, mencari tanda-tanda Linda yang dulu. Linda, aku memulai, suaraku nyaris berbisik. Bisakah kita bicara baik-baik? Apapun yang terjadi, kita bisa menyelesaikannya bersama. Dia mengangkat kepala, tatapannya kosong. Tidak ada yang perlu diselesaikan, Mas. Bagaimana tidak ada? Kau berubah, Lin. Kau pulang larut, kau memakai barang-barang mewah, dan kau bahkan tidak mau bicara padaku. Apa yang terjadi dengan kita? Suaraku meninggi, frustrasi kembali melanda. Aku hanya sibuk, Bayu, katanya nadanya datar, tanpa emosi. Aku punya banyak pekerjaan sekarang. Kamu tidak perlu khawatir. Tidak perlu khawatir. Bagaimana aku bisa tidak khawatir? Aku mencondongkan tubuh ke depan. Apa yang lebih penting daripada pernikahan kita, Lin? Daripada kita? Dia meletakkan sendoknya, membuat suara denting yang nyaring. Hidup ini tidak sesederhana yang kamu kira, Mas. Ada hal-hal yang harus kulakukan. Hal-hal apa? Apakah itu terkait dengan perhiasan-perhiasan itu? Atau dengan siapa yang memberikannya padamu? Tanyaku, kembali ke akar kecurigaanku. Dia menghela napas panjang, memejamkan mata sesaat. Ketika dia membukanya lagi, ada semacam lapisan es di matanya. Aku tidak berselingkuh, Bayu, jika itu yang kamu pikirkan. Pengakuan itu seharusnya melegakan, tapi entah mengapa itu justru membuatku semakin bingung. Jika bukan perselingkuhan, lalu apa? Dan kenapa dia begitu defensif, begitu dingin? Lalu kenapa kau berubah? Tanyaku lagi, tidak menyerah. Aku tidak bisa memberitahumu, katanya suaranya sangat pelan. Setidaknya belum. Belum? Kapan, Lin? Kapan kau akan memberitahuku? Setelah semuanya hancur, setelah aku benar-benar tidak mengenalimu lagi. Air mata mulai menggenang di mataku. Aku merasa begitu putus asa, begitu tak berdaya. Linda menatapku dan kali ini aku melihat kilasan kesedihan yang sama seperti semalam. Tapi itu hanya sekilas, segera digantikan oleh ekspresi keras yang familiar. Dia bangkit dari meja makan. Aku harus pergi, jangan tunggu aku makan malam. Dan dia pergi, lagi, meninggalkan sarapan yang tak tersentuh dan hatiku yang hancur berkeping-keping. Hari-hari berikutnya berlalu dalam kabut kepedihan. Linda tetap dingin, tetap tertutup. Dia pulang semakin larut, sekali subuh. Aroma parfum asing itu menjadi bagian dari rumah kami. Pengingat konstan akan rahasia yang ia simpan. Aku mencoba untuk berbicara dengannya, tapi selalu berakhir dengan dinding yang sama. Dia tidak akan berbagi apapun. Dia hanya akan bilang, aku sibuk, atau bukan urusanmu, atau kamu tidak akan mengerti. Aku merasa seperti sedang kehilangan dia sedikit demi sedikit, setiap hari. Setiap pagi aku berharap Linda yang dulu akan kembali, tersenyum padaku, memelukku, bercerita tentang hal-hal kecil. Tapi yang kudapatkan hanyalah kekosongan dan tatapan dingin.
Rumah kami yang dulunya adalah tempat penuh cinta dan kehangatan, kini terasa seperti kuburan yang sunyi, di mana cinta kami telah terkubur hidup-hidup. Aku mulai bertanya-tanya, apakah aku saja yang merasakannya? Apakah aku sudah gila karena kecurigaan ini? Aku mencoba mencari jejak, petunjuk. Aku memeriksa HP-nya diam-diam saat dia mandi, tapi tidak menemukan apa-apa. Ponselnya selalu terkunci dengan kode sandi baru. Aku mencoba mencari bukti di tasnya, di saku pakaiannya. Tidak ada yang mencurigakan, kecuali tentu saja perhiasan-perhiasan itu yang kini ia sembunyikan di tempat yang tak bisa kutemukan. Satu malam, ketika Linda baru saja pulang dan langsung masuk kamar mandi, aku menemukan sesuatu. Di meja rias, terlegakan sebuah kartu nama. Bukan kartu nama kantornya yang dulu, tapi kartu nama dengan logo yang asing. Logo bergambar mahkota dengan huruf E yang elegan. Dan di bawahnya tertulis Elegance Consultancy, Private and Confidential. Jantungku berdebar kencang. Ini bukan kantor yang ku ketahui. Dan tulisan Private and Confidential itu membuatku merinding. Aku membalikan kartu itu. Di bagian belakang ada nomor telepon dan di bawahnya tulisan tangan kecil, Mr. Adrian. Adrian. Nama itu seperti sambaran petir. Siapa Adrian? Kenapa Linda berurusan dengan sebuah konsultan yang sifatnya private dan confidential seperti itu? Dan kenapa nama itu ada di kartu yang ia tinggalkan secara serembono di meja rias? Aku menatap kartu nama itu dan sebuah firasat buruk mencengkeram hatiku. Ini nabahnya. Bukan lagi sekedar kecurigaan, tapi ini adalah sebuah petunjuk. Sebuah petunjuk yang membawa namaku langsung ke dalam labirin yang semakin gelap dan rumit. Aku merasa seperti seorang detektif amatir dalam kisah dramatif kehidupanku sendiri. Dan setiap petunjuk yang kutemukan hanya menyeretku lebih dalam ke jurang keputusasaan. Kartu nama dengan tulisan Elegance Consultancy dan nama Mr. Adrian terasa seperti pemberat di tanganku. Dingin dan asing, persis seperti Linda yang sekarang. Semua teka-teki, semua kejanggalan, kini seolah mengerucut pada satu nama ini. Adrian. Siapa dia? Dan apa hubungannya dengan perubahan drastis Linda? Ketika Linda keluar dari kamar mandi, aku sudah duduk di sofa, dengan kartu nama itu tersembunyi di genggamanku. Aku berusaha terlihat tenang, tapi jantungku berdebar tak karuan. Dia memakai piyama sutra barunya yang entah dari mana asalnya. Piyama lama kami yang sudah lusuh tapi penuh kenangan, kini entah di mana. Ada apa? Tanyanya, melihatku yang tampak gelisah. Aku menggeleng. Tidak ada, hanya memikirkan banyak hal. Dia tidak merespons, hanya berjalan menuju meja rias untuk menyisir rambutnya. Mataku mengikuti gerakannya, memperhatikan setiap detail. Cara dia menyisir rambutnya, cara dia memakai krim malam, semuanya terasa sama. Namun pada saat yang sama, terasa berbeda. Seolah ada cangkang baru yang membungkus dirinya, menyembunyikan esensi Linda yang kukenal. Apa kau kenal seseorang bernama Adrian? Tanyaku akhirnya, tak sanggup lagi menahan diri. Aku mencoba membuatnya terdengar santai, seolah hanya pertanyaan iseng. Gerakan tangannya terhenti. Matanya yang memantul di cermin terpaku pada bayanganku. Kemudian, dia perlahan menoleh, ekspresinya sulit dibaca. Ada sedikit kerutan di dahinya, pertanda kekhawatiran atau mungkin kejutan. Adrian? Adrian mana? Suaranya sedikit goyah. Mr. Adrian, kataku kini lebih tegas. Aku mengeluarkan kartu nama itu dari genggamanku dan meletakkannya di atas meja di sampingnya. Elegance Consultancy, Private and Confidential. Ini apa, Lin? Wajahnya langsung memucat. Matanya melebar dan ada ketakutan yang jelas di sana. Untuk pertama kalinya dalam beberapa waktu, aku melihat reaksi emosional yang kuat darinya. Itu bukan dingin atau lelah, tapi murni kepanikan. Dia tergagap. Ini hanya kenalan kerja. Kenalan kerja macam apa yang namanya tertera di kartu private and confidential dan membuatmu pulang subuh setiap hari, memakai perhiasan mahal, dan mengunci dirimu dariku. Dia menelan ludah. Matanya bergerak gelisah, menghindari tatapanku. Mas, ini tidak seperti yang kamu pikirkan. Lalu seperti apa, Linda?
Beritahu aku sudah muak dengan rahasia ini. Aku merasa suaraku meninggi lagi, dipenuhi kemarahan yang tertahan. Aku tidak bisa, teriaknya akhirnya, dengan air mata yang mulai menggenang. Aku tidak bisa memberitahumu. Kenapa tidak bisa? Aku mencengkram lengannya. Tidak terlalu keras, tapi cukup untuk menarik perhatiannya sepenuhnya. Apa yang lebih buruk dari semua kecurigaanku ini? Apa yang lebih buruk dari kehancuran yang kurasakan setiap hari? Dia menatapku dengan air mata yang meleleh, dan aku melihat luka pedih di sana. Untuk sesaat aku melihat Linda yang dulu, Linda yang rapuh, Linda yang penuh cinta. Dan hatiku mencelos, merasakan perih yang tak tertahankan. Kalau aku memberitahumu, Mas, kamu akan membenciku, bisiknya, suaranya pecah. Membencimu? Apa yang kau lakukan sampai aku harus membencimu, Lin? Tanyaku, bingung. Logikaku berputar-putar mencoba menghubungkan potongan teka-teki ini. Jika bukan perselingkuhan, apa yang bisa begitu buruk hingga dia berpikir aku akan membencinya? Dia sudah menggaleng-galengkan kepala. Air matanya semakin deras. Dia menarik tangannya dari genggamanku, mundur selangkah. Aku tidak bisa. Kumohon, Mas, jangan bertanya lagi. Bagaimana aku bisa tidak bertanya? Aku merasa seperti berbicara dengan tembok. Emosiku bercampur aduk antara amarah, frustasi, dan rasa sakit yang tak terlukiskan. Aku tidak bisa melepaskannya, tapi aku juga tidak bisa terus hidup dalam ketidakpastian yang menyiksa ini. Aku merasa terjebak dalam sangkar emosi, dan satu-satunya jalan keluar tampaknya hanyalah melalui kebenaran, seburuk apapun itu. Sepanjang malam itu, aku tidak tidur. Aku mendengar Linda menangis di kamar mandi untuk waktu yang lama. Ketika dia keluar, matanya bengkak tapi dia tidak mengatakan apa-apa. Kami tidur di ranjang yang sama, tapi ada jurang yang menganga di antara kami. Tubuh kami berdekatan, tapi hati kami terpisah 1000 mil. Keheningan di antara kami jauh lebih menyakitkan daripada pertengkaran apapun. Itu adalah senyap yang mematikan, yang membunuh sisa-sisa kebersamaan kami. Aku mulai merasa putus asa. Aku tidak tahu harus berbuat apa. Apakah aku harus mengikutinya? Mengikuti Adrian? Mencari tahu sendiri. Tapi risiko apa yang harus kutanggung? Risiko menghilangkannya selamanya jika aku salah? Atau risiko menghilangkannya karena aku tidak berbuat apa-apa? Dilepa itu menggerogoti jiwaku. Aku mencintai Linda, sangat mencintainya. Tapi rasa cinta itu kini bercampur dengan pahitnya pengkhianatan yang tak terucap, dengan kecurigaan yang meracuni setiap sudut pikiranku. Aku tidak bisa melepaskannya. Tapi aku juga tidak bisa terus hidup dalam ketidakpastian yang menyiksa ini. Aku merasa terjebak dalam sangkar emosi, dan satu-satunya jalan keluar tampaknya hanyalah melalui kebenaran, seburuk apapun itu. Malam berikutnya, aku memutuskan untuk bertindak. Aku tidak bisa lagi bertahan dalam limbo kecurigaan dan rasa sakit ini. Keheningan dan air mata Linda tidak memberiku jawaban, hanya menambah lapisan misteri yang semakin tebal. Aku harus tahu. Aku harus mencari tahu apa yang sebenarnya terjadi. Setelah Linda pergi di sore hari dengan alasan meeting penting, aku diam-diam mengikutinya. Ini adalah pertama kalinya aku melakukan hal semacam ini, dan setiap langkah terasa berat. Dipenuhi rasa bersalah dan malu. Aku merasa seperti pencuri dalam kisahku sendiri. Mengintip kehidupan istriku yang seharusnya menjadi buku terbuka bagiku. Aku mengendarai motorku, menjaga jarak agar tidak ketahuan. Linda mengendarai mobilnya, mobil kami yang dulu, tapi kini terasa asing, menuju pusat kota. Jantungku berdebar tak karuan. Setiap belokan dan lampu merah terasa seperti jembatan menuju kebenaran yang tidak kuketahui apakah aku siap menghadapinya. Dia berhenti di sebuah gedung perkantoran mewah di kawasan bisnis. Gedung itu berkilauan dengan cahaya lampu, memancarkan aura eksklusivitas. Di salah satu plakat marmer di lobi, aku melihat tulisan Elegance Consultancy dengan logo mahkota yang sama persis di kartu nama Adrian. Jadi ini dia. Ini adalah tempat Linda menghabiskan malam-malamnya. Aku memarkir motorku agak jauh, di balik rimbunnya pohon, mencoba untuk tidak menarik perhatian. Aku duduk di motor, mengamati pintu masuk gedung. Orang-orang berlalu lalang, kebanyakan berpakaian rapi.
Wajah mereka menunjukkan kesibukan dan ambisi. Aku merasa begitu kecil dan tidak penting di tengah keramaian itu. Seorang guru SMP yang sedang mengintai istrinya. Waktu berlalu dengan sangat lambat. Aku merasakan dinginnya malam merasuk ke tulang. Tapi aku tidak beranjak. Aku menunggu. Setiap bayangan yang bergerak di dalam gedung, setiap mobil yang berhenti di depan lobi, membuatku menahan nafas. Pikiranku berkecamuk. Apa yang akan kutemukan? Apakah aku akan melihatnya bersama pria lain? Pikiran itu begitu menyiksa. Tapi rasa ingin tahuku jauh lebih besar. Tepat sebelum tengah malam, Linda keluar dari gedung. Dia tidak sendirian. Di sampingnya berjalan seorang pria. Pria itu tinggi, tegap, dengan setelan jas mahal yang pas di tubuhnya. Rambutnya tertata rapi dan wajahnya tegas, berwibawa. Di mata Linda, aku melihat sesuatu. Bukan cinta, bukan gairah, tapi semacam rasa hormat. Dan mungkin sedikit kecemasan. Mereka berbicara, tetapi aku terlalu jauh untuk mendengar apa yang mereka katakan. Pria itu sesekali menyentuh punggung Linda, sebuah sentuhan profesional namun cukup membuat hatiku mencelos. Di tangannya, pria itu memegang sebuah amplop coklat besar. Amplop itu berpindah ke tangan Linda. Itu dia, Adrian. Aku yakin itu Adrian. Wajahku memanas. Bukan hanya karena dinginnya malam, tapi karena amarah dan rasa sakit yang memuncak. Jadi kecurigaanku benar. Dia bersama pria lain. Dia mengambil uang darinya. Apalagi yang bisa berarti semua ini? Aku mengamati mereka. Linda membungkuk sedikit, seolah memberi hormat sebelum mereka berpisah. Pria itu masuk ke sebuah mobil mewah yang sudah menunggu, sementara Linda berjalan menuju mobil kami. Aku menundukkan kepala, menarik nafas dalam-dalam, mencoba mengendalikan emosi yang bergejolak. Rasa sakit itu begitu hebat, seolah ada tangan tak terlihat yang meremas jantungku. Linda berselingkuh. Ini lebih buruk dari yang kubayangkan. Semua tanda itu, semua perubahan itu, semua rahasia itu, kini terjawab dengan cara yang paling menyakitkan. Ketika Linda mulai melaju, aku mengikutinya lagi, namun kali ini dengan perasaan yang jauh lebih berat. Tujuan perjalananku kini bukan lagi mencari kebenaran, melainkan mengumpulkan bukti atas kehancuran yang sudah jelas di depan mata. Gia kembali ke rumah. Aku menunggu beberapa saat di ujung jalan sebelum kembali, memarkir motorku dan masuk ke rumah dengan kunci cadangan. Linda sudah di kamar. Pintu kamar tertutup rapat, tetapi kali ini aku tidak peduli dia mengunci diri atau tidak. Rasanya semua sudah hancur. Aku duduk di ruang tamu yang gelap. Air mataku menetes tanpa bisa kuhentikan. Aku mencoba membayangkan kembali Linda yang dulu. Linda yang polos, Linda yang mencintaiku apa adanya, Linda yang selalu ada di sampingku. Kemana dia pergi? Siapa wanita yang kini tinggal di rumah ini? Aku melihat amplop coklat besar yang dibawa Linda tadi. Amplop itu terletak begitu saja di meja kopi. Mungkin ia lupa membawanya masuk kamar karena terlalu lelah atau terburu-buru. Tanganku gemetar saat meraihnya. Haruskah aku membukanya? Haruskah aku melihat bukti pengkhianatan yang lebih jelas? Rasa sakit itu begitu dalam, tapi rasa penasaran dan kebutuhan akan kebenaran lebih kuat. Aku membuka amplop itu dengan hati-hati. Di dalamnya ada beberapa lembar dokumen. Bukan surat cinta, bukan foto-foto mesra, melainkan surat-surat tagihan. Tumpukan surat tagihan dari berbagai bank dan lembaga keuangan, semuanya dalam jumlah yang sangat besar. Ada tanda tangan Linda di beberapa tempat. Dan yang paling mengejutkan, ada sebuah surat pelunasan utang dengan jumlah 750 juta rupiah. 750 juta rupiah? Aku tersenyak. Tanganku gemetar. Mata ini membaca setiap kata, setiap angka. Utang. Ini bukan perselingkuhan. Ini utang. Utang yang sangat besar. Aku terus membaca, berusaha mencerna setiap detail. Beberapa surat tagihan awal yang menunjukkan bahwa utang ini sudah ada sejak lama, bahkan sebelum kami menikah. Tapi,
Kenapa aku tidak tahu? Ada satu surat lagi yang terlipat rapi. Kubuka. Itu adalah surat perjanjian pinjaman pribadi. Dan di bagian nama peminjam tertulis nama Linda. Dan di bagian keterangan ada tulisan tangan yang samar, melunasi utang Bapak Adrian. Kepalaku berputar. Adrian. Adrian, sekilas. Adrian itu adalah adiknya? Atau anak tiri Linda? Atau itu Adrian yang sama dengan yang tadi kulihat? Aku menatap foto itu, lalu menatap dokumen-dokumen upang di tanganku. 750 juta rupiah. Utang Bapak Adrian. Bapak Adrian? Papahnya Linda? Atau mantan suami ibunya? Kebenaran yang kutemukan jauh lebih rumit, lebih menyakitkan, dan lebih membingungkan daripada perselingkuhan. Linda tidak berselingkuh. Dia tidak mengkhianatiku dengan pria lain. Dia bekerja keras, diam-diam, untuk melunasi utang besar ini. Utang yang diwariskan oleh sosok yang ia panggil Bapak Adrian. Semua gambaran tentang Linda yang dingin, sibuk, memakai barang mewah, kini berputar-putar di kepalaku, membentuk makna baru yang menyayat hati. Dia tidak berselingkuh. Dia berkorban. Dia menyembunyikan ini dariku karena seperti yang dia bilang, dia takut aku akan membencinya. Membencinya karena utang ini? Membencinya karena rahasia ini? Atau membencinya karena ada bagian dari masa lalunya yang ia sembunyikan dariku? Aku memenggangi kepala, merasakan penyesalan yang luar biasa mencengkram jiwaku. Aku salah. Aku salah menuduhnya. Aku menyakitinya dengan kecurigaanku, dengan kata-kata kasarku. Linda tidak bersalah. Dia hanya mencoba melindungiku, melindungi kami dari beban yang sangat besar ini. Air mata penyesalan dan rasa bersalah membasahi pipiku. Aku telah meragukan wanita yang paling kucintai, wanita yang berjuang sendirian demi masa depan kami. Pagi itu, aku terbangun di sofa dengan amplop berisi surat-surat tagihan dan foto lama di dadaku. Matahari sudah tinggi. Cahayanya menembus gorden dan menyinari kekacauan di hatiku. Rasa penyesalan yang mendalam masih mencengkeramku. Aku telah salah menilai Linda, menyakitinya dengan prasangka burukku sendiri. Aku bangkit, berjalan ke dapur. Linda sudah ada di sana, menyiapkan sarapan seperti yang biasa ia lakukan di hari-hari libur sebelum semua ini terjadi. Dia memakai daster rumahan yang sederhana. Rambutnya diikat longgar. Untuk sesaat, aku melihat Linda yang dulu. Lindaku yang sederhana dan penuh cinta. Tapi kemudian dia berbalik, dan ekspresinya kembali dingin. Matanya sedikit bengkak, sisa-sisa tangisan semalam masih terlihat. Dia menatapku tanpa ekspresi, seolah aku hanyalah bayangan yang lewat. "Sudah bangun?" tanyanya. Suaranya datar. Aku tidak menjawab. Aku berjalan ke meja makan, meletakkan amplop itu di sana, dan mengeluarkan semua isinya. Surat-surat tagihan, surat pelunasan utang, surat perjanjian pinjaman, dan foto lama itu. Semuanya terhampar di depannya. Bukti bisu dari perjuangannya yang tak ku ketahui. Linda melihatnya. Matanya melebar, dan kepanikan kembali melintas di wajahnya. Dia menatapku seolah baru saja tertangkap basah melakukan kejahatan besar. "Mas, kamu?" "Aku tahu," kataku. Suaraku serak karena emosi. "Aku tahu semuanya, Lin." Dia menunduk, air mata mulai menggenang di matanya lagi. "Maafkan aku, Mas. Maafkan aku tidak memberitahumu." "Kenapa, Linda? Kenapa kau menyembunyikan ini dariku? Utang sebesar ini. Utang Bapak Adrian?" tanyaku, merasakan campuran kesedihan, kemarahan dan rasa bersalah yang luar biasa. Dia duduk di kursi, tangannya gemetar. Aku takut. Aku takut kamu akan meninggalkanku." "Meninggalkanmu? Kenapa aku harus meninggalkanmu karena ini?" Aku mendekat, berlutut di depannya. "Kita pasangan, Lin. Kita harus menghadapi semuanya bersama." Dia menggelengkan. Air mata mulai mengalir deras.
Kamu tidak tahu seberapa besar utang ini, Mas. Itu adalah warisan dari mendiang Papa. Papa punya bisnis yang bangkrut bertahun-tahun yang lalu. Dia meminjam banyak uang dari rentenir, dari bank, dari teman-temannya untuk menutupi kerugiannya. Aku mendengarkannya, terkejut. Linda tidak pernah banyak bercerita tentang masa lalunya sebelum menikah denganku. Selain bahwa ayahnya sudah meninggal, aku tidak pernah menduga ada beban sebesar ini yang disembunyikannya. Setelah Papa meninggal, semua beban itu jatuh padaku. Aku anak sulung. Aku harus menjaga Mamah dan Adrian kecil. Aku berusaha melunasinya sedikit demi sedikit. Tapi itu tidak pernah cukup. Bunga terus menumpuk dan utangnya semakin besar. Dia terisak. Makanya aku selalu hemat, Mas. Aku bekerja keras, mengajar, mencari pekerjaan sampingan. Aku tidak pernah mau membebani kamu. Aku memegang tangannya yang dingin, merasakan betapa rapuhnya dia di balik masker kuatnya selama ini. Tapi kenapa Adrian? Siapa Adrian ini? Aku menunjuk foto lama itu. Dia menatap foto itu, air matanya semakin deras. Adrian itu adik tiriku, Mas. Anak dari mamah dan suami keduanya. Aku terkesipak. Adik tiri? Linda tidak pernah bilang dia punya adik. Mama menikah lagi setelah Papa meninggal. Bapak Adrian itu suami Mama yang kedua. Dia juga tidak bertanggung jawab. Dia meninggalkan kami dengan utang-utang yang lain. Dan utang Papa yang belum lunas itu, dia pakai untuk kepentingannya sendiri. Sampai akhirnya dia juga meninggal. Dan semua utang itu kembali menumpuk atas nama Mama. Tapi karena Mama sudah tua dan sakit-sakian, aku yang harus menanggungnya. Penjelasannya seperti badai yang menerpaku. Semua potongan puzzle kini mulai menyatu, membentuk gambaran yang menyedihkan. Ini bukan hanya utang dari ayah kandungnya sendiri, tapi juga dari ayah tirinya, Adrian yang ia sebut di kartu nama itu. Adrian yang bersama Linda di Elegance Consultancy. Adrian yang tadi malam itu siapa? Tanyaku, mencoba mengaitkan semuanya. Itu Adrian, Mas. Adrian kecil yang di foto itu. Dia bekerja di Elegance Consultancy. Dia membantu mencari investor untuk melunasi sebagian utang itu. Sebenarnya dia yang paling banyak membantu. Tapi dia tidak mau bilang padaku bahwa dia juga ikut berutang ke perusahaan itu. Dia juga tidak mau aku tahu. Dia baru tahu ada sisa utang lagi waktu dia sudah bekerja di perusahaan itu. Tapi kenapa Adrian yang berutang? Dan kenapa kamu yang harus melunasi semuanya? Karena aku merasa bertanggung jawab, Mas. Adrian dulu masih kecil. Dan itu utang keluarga. Mama sudah tidak sanggup. Aku tidak punya pilihan lain. Aku menatapnya. Hancur. Linda telah memikul beban sebesar ini sendirian. Bertahun-tahun. Bahkan sebelum kami bertemu. Dia berjuang mati-matian. Mengorbankan segalanya. Termasuk kebahagiaannya sendiri. Perhiasan itu, tas itu, pakaian itu. Aku teringat semua hal mewah yang Linda miliki belakangan ini. Itu semua dari klien-klien Adrian, Mas. Jelasnya menunduk. Adrian bilang aku harus terlihat meyakinkan seperti wanita karir yang sukses agar klien-klien itu percaya. Ini semua tuntutan kerja di sana. Itu bukan untuk kesenangan pribadiku. Aku terpaksa. Air mataku menetes di pipiku. Aku merasa begitu bodoh, begitu dangkal, karena telah menuduhnya berselingkuh dan serakah. Dia tidak serakah, dia hanya mencoba bertahan. Dia hanya mencoba melunasi utang yang membelenggu keluarganya. Aku minta maaf, Lin. Bisikku, suaraku tercekak. Aku minta maaf telah meragukanmu. Maafkan aku telah menuduhmu yang tidak-tidak. Aku seharusnya percaya padamu. Aku seharusnya ada di sana untukmu. Dia mengangkat kepalanya, menatapku dengan mata sembab. Aku tahu, Mas, tapi aku tidak ingin kamu terlibat. Aku tidak ingin kamu merasakan beban ini. Tapi sekarang aku tahu, dan aku akan menghadapinya bersamamu. Kita suami istri, Lin. Bebanmu adalah bebanku juga.
Kenapa kau tidak memberitahuku sejak awal? Aku takut, Mas. Aku takut kamu akan meninggalkanku. Aku tidak ingin kamu melihatku sebagai beban. Aku tidak ingin kamu membenci masa laluku. Kami berdua menangis. Air mata kami bercampur. Air mata penyesalan dan rasa bersalah di sisiku, dan air mata kelegaan dan kepedihan di sisinya. Utang sebesar 750 juta. Angka itu terniang-niang di kepalaku, tapi kini tidak lagi terasa mengerikan. Yang mengerikan adalah kenyataan bahwa Linda telah menanggungnya sendirian selama ini. Aku memeluknya erat, merasakan tubuhnya yang bergetar dalam pelukanku. Aroma parfum mahal yang dulu membuat kecuriga, kini terasa seperti aroma perjuangan, aroma pengorbanan. Aku telah menyalahartikan segalanya. Aku telah menyakiti wanita yang paling aku cintai dengan prasangka burukku. Kita akan menghadapinya bersama, Lin, bisikku di rambutnya. Kita akan melewati ini bersama. Dan di tengah tangis kami, di tengah pecahan masa lalu yang kini terungkap, aku merasakan sebuah ikatan baru yang terjalin. Bukan ikatan yang dilandasi kecurigaan, melainkan ikatan yang lebih kuat, yang dibangun di atas kejujuran, pengorbanan, dan cinta yang kini terasa jauh lebih dalam dari sebelumnya. Namun pertanyaan masih tersisa. Bagaimana kami akan melunasi utang sebesar ini? Dan apa yang harus kami lakukan selanjutnya? Beban itu memang ada, nyata, tapi kini tidak lagi sendirian. Setelah badai tangisan mereda, yang tersisa adalah keheningan yang berbeda. Bukan lagi keheningan yang dingin dan mematikan, melainkan keheningan yang penuh dengan pemahaman, rasa sakit, dan janji yang tak terucap. Aku masih memeluk Linda erat, merasakan detak jantungnya yang perlahan kembali normal. Kepalaku pusing, namun jiwaku terasa lebih ringan. Beban kecurigaan telah lenyap, digantikan oleh beban utang yang nyata, namun kini tidak lagi terasa sendirian. Kami melepaskan pelukan, wajah Linda masih sembab, tapi ada secercah kelegaan di matanya. Dia menatapku, seolah baru pertama kali melihatku lagi. Aku tidak tahu harus berkata apa, Mas, bisiknya. Tidak perlu berkata apa-apa, Lin, kataku, mengusap air mata di pipinya. Yang penting sekarang aku tahu. Dan aku di sini. Kami duduk di meja makan, di antara tumpukan dokumen utang yang kini terasa begitu nyata. Linda mulai bercerita lebih detail. Tentang bagaimana ayahnya terjerat utang karena bisnis yang gagal. Tentang bagaimana ibunya, setelah ditinggal meninggal ayahnya, harus berjuang keras membesarkannya dan Adrian kecil. Dan bagaimana Adrian, ayah tirinya, yang seharusnya menjadi penopang, justru menambah beban dengan utang-utang lain sebelum akhirnya meninggal. Adrian yang sekarang, adik tiriku itu, dia sebenarnya juga tidak tahu banyak awalnya. Dia juga korban dari papanya. Setelah papanya meninggal, dia tahu ada utang keluarga. Tapi dia tidak tahu sebesar ini. Dia berusaha membantu semampunya, bekerja keras di Elgans Consultancy. Perusahaan itu milik temannya, Mas. Bukan tempat yang aneh. Itu konsultan keuangan yang cukup besar. Adrian mencoba mencarikan jalan keluar untuk melunasi utang keluarga kami melalui perusahaan itu dengan mencari investor. Aku mendengarkan, hati ini perih membayangkan Linda yang masih muda sudah memikul beban hidup yang begitu berat. Sementara aku hidup dalam kebahagiaan dan kesederhanaan, sama sekali tidak tahu bahwa istriku membawa gunung es rahasia di punggungnya. Jadi, Mr. Adrian yang kamu maksud di kartu nama itu adalah Adrian adik tirimu? Tanyaku mencoba mengkonfirmasi. Linda mengangguk. Iya, Mas. Dia bekerja di sana sebagai salah satu manajer. Dia yang menjembatani aku untuk bisa bekerja sampingan di sana, bertemu klien dan mendapatkan komisi yang lumayan. Makanya aku harus berpakaian rapi, memakai perhiasan, dan pulang larut. Itu semua tuntutan pekerjaan itu, agar klien percaya pada kami, percaya pada solusi keuangan yang kami tawarkan. Hatiku mencelos. Setiap perhiasan, setiap pakaian mewah, setiap malam yang ia habiskan di luar, kini bukan lagi simbol pengkhianatan, melainkan simbol perjuangan dan pengorbanan. Linda telah mengubah dirinya menjadi wanita karir yang glamor demi melunasi utang yang membelit keluarganya. Dia menyembunyikan sisi rapuhnya dariku, menanggung semuanya sendirian demi melindungi aku dari beban itu.
Kenapa kamu tidak bilang padaku, Lin? Aku bisa membantumu, kataku, menggenggam tangannya erat. Aku tahu kamu akan membantu, Mas, katanya, menatapku dengan mata yang masih berkaca-kaca. Itu yang paling kutakutkan. Kamu sudah banyak berkorban untuk keluarga kita. Gaji kita sebagai guru sekolah tidak besar. Aku tidak ingin kamu ikut terbebani dengan utang sebesar ini. Aku tidak ingin kamu bekerja terlalu keras sampai sakit. Aku tidak ingin masa depan kita hancur karena masa laluku. Kata-katanya begitu tulus, begitu menyentuh. Dia tidak menyembunyikannya karena tidak percaya padaku, melainkan karena cinta dan keinginan untuk melindungiku. Rasa bersalahku semakin dalam. Aku telah menghakiminya, menuduhnya, dan menyakitinya padahal dia berjuang demi kami. Aku minta maaf, Lin, kataku lagi. Tidak tahu berapa kali aku sudah mengucapkan kata itu pagi ini. Maafkan aku tidak memahami perjuanganmu. Maafkan aku telah membuatmu merasa sendirian. Linda tersenyum tipis, senyum yang begitu lama tidak kulihat. Tidak apa-apa, Mas. Yang penting sekarang kamu tahu. Kami menghabiskan sisa hari itu dengan membicarakan semuanya, meneliti dokumen-dokumen utang. Angka 750 juta itu masih terasa fantastis, menakutkan, tapi kini ada sedikit harapan. Linda menjelaskan bahwa berkat pekerjaan sampingannya, sebagian besar utang itu sudah dilunasi. Elegance Consultancy dan bantuan Adrian telah berhasil menemukan investor yang bersedia menalangi sebagian besar utang dengan syarat Linda harus bekerja di sana dan melunasinya dengan komisi dari setiap klien yang ia dapatkan. Jadi utang yang tersisa sekarang tidak sebesar itu? Tanyaku, berharap. Tidak sebesar awal, Mas, tapi masih cukup banyak. Linda menghela nafas. Sekitar 200 juta lagi. 200 juta? Angka itu masih besar bagi kami. Gaji guru SMP tidak akan mampu melunasinya dalam waktu singkat. Tapi setidaknya itu tidak lagi 750 juta. Dan yang paling penting, aku tidak lagi sendirian. Kita akan melunasinya bersama, kataku penuh dengan tekad. Aku akan mencari pekerjaan sampingan juga. Kita akan berhemat, kita akan bekerja keras bersama. Linda menatapku, matanya berkaca-kaca lagi. Tapi kali ini karena haru. Dia meraih tanganku, menggenggamnya erat. Terima kasih, Mas. Malam itu kami tidur berdampingan lagi, tapi tidak ada lagi jurang pemisah di antara kami. Aku memeluknya erat, mencium keningnya. Aroma parfum yang dulu asing, kini terasa hangat. Rasa dingin yang selama ini menyelimuti hubungan kami telah mencair, digantikan oleh kehangatan pemahaman dan cinta yang mendalam. Aku tahu jalan di depan tidak akan mudah. 200 juta itu adalah jumlah yang besar. Kami harus berhemat, bekerja keras, dan mungkin mengorbankan banyak hal. Tapi kali ini kami menghadapinya bersama. Aku tidak akan membiarkan Linda sendirian lagi. Dan di tengah semua itu, aku menyadari satu hal. Cinta kami tidak hancur. Justru, badai ini telah membuatnya semakin kuat, semakin dalam. Kami telah melewati ujian berat, ujian yang hampir menghancurkan kami. Tapi kami berhasil melewatinya dengan kebenaran yang pahit namun melegakan, dan dengan cinta yang kini semakin kokoh. Kini, tugas kami adalah membangun kembali kepercayaan yang sempat retak, membangun kembali kebersamaan yang sempat hilang, dan membangun kembali masa depan kami yang cerah tanpa bayangan utang dan rahasia. Perjalanan ini baru saja mulai, tapi aku tahu, selama Linda ada di sisiku, kami bisa melewati semuanya. Setelah kebenaran terungkap, udara di rumah kami terasa berbeda. Beban yang selama ini Linda pikul sendirian kini terbagi. Dan meskipun jumlah utang 200 juta masih besar, rasanya tidak lagi mencekik. Ada semacam sinergi baru yang muncul di antara kami. Sebuah tekad untuk menghadapi tantangan ini bersama. Pagi-pagi sekali Linda masih pergi bekerja ke Elegance Consultancy. Tapi kini dengan persetujuanku dan pemahaman penuh, dia tidak lagi menyelinap keluar atau pulang larut dengan wajah lelah yang penuh rahasia. Kini, setiap langkahnya terasa lebih ringan, meski beban kerja tetap berat. Dia masih mengenakan pakaian rapi dan perhiasan, tapi aku melihatnya dengan mata yang berbeda. Bukan lagi simbol kecurigaan, melainkan simbol perjuangan yang mulia. Hati-hati sayang, kataku setiap pagi, mengantarkannya sampai pintu. Dia akan tersenyum. Kamu juga, Mas. Jangan terlalu lelah mengajar. Aku mulai mencari pekerjaan sampingan. Dengan gaji guru SMP yang pas-pasan,
Aku tahu kami harus mencari sumber penghasilan tambahan. Aku mencoba melamar sebagai tutor privat untuk siswa SMA. Mengajar mata pelajaran matematika dan fisika. Syukurlah beberapa siswa tertarik dan jadwalku mulai padat di sore hari setelah jam sekolah berakhir. Rumah kami yang dulunya sunyi dan dingin, kini mulai kembali hidup. Malam-malam kami tidak lagi diisi oleh keheningan yang menyiksa, melainkan diskusi tentang rencana keuangan, tentang cara menghemat, tentang target pelunasan utang. Kami membuat anggaran bulanan yang sangat ketat. Hiburan dipangkas, makan di luar ditiadakan, dan belanja kebutuhan hanya seperlunya. Awalnya tentu saja sulit. Linda yang terbiasa hidup sederhana, kini harus lebih sederhana lagi. Aku yang kadang masih ingin membeli duku baru, atau sesekali makan enak, harus menahan diri. Namun kami berdua sepakat, ini adalah perjuangan kami bersama. Aku juga mulai lebih dekat dengan Adrian, adik tiri Linda. Melalui Linda aku menghubunginya. Adrian merasa sangat bersalah karena pernah menjadi bagian dari masalah ini. Dan sangat berterima kasih karena aku kini tahu dan mau mendukung Linda. "Maafkan aku Mas Bayu," katanya suatu sore saat kami bertemu di sebuah kafe. "Aku tahu, aku juga punya andil dalam beban ini. Aku hanya ingin membantu Kak Linda melunasinya tanpa harus membebanimu. Kita semua membuat kesalahan, Adrian. Yang penting sekarang kita menghadapinya bersama. Kakakmu sudah berjuang sendirian terlalu lama." Adrian mengangguk, matanya menunjukkan penyesalan yang tulus. Dia memberiku gambaran lebih jelas tentang Elegance Consultancy, tentang klien-klien yang mereka tangani, dan tentang bagaimana Linda berusaha keras di sana. "Kak Linda itu hebat, Mas," katanya. "Dia belajar cepat, dan dia punya integritas yang tinggi. Klien-klien kami suka padanya. Tapi memang tuntutan pekerjaannya membuat dia harus berubah agar terlihat profesional dan meyakinkan di mata klien-klien besar." Aku mendengarkan. Hati ini dipenuhi rasa bangga sekaligus pilu. Bangga pada Linda yang tangguh, pilu karena aku sempat meragukannya. Malam hari, setelah semua pekerjaan kami selesai, kami akan duduk bersama di ruang tamu. Terkadang kami hanya berpegangan tangan dalam diam, merasa lelah tapi puas. Terkadang Linda akan bercerita tentang hari-harinya di Elegance Consultancy, tentang klien-kliennya, tentang kesulitan dan keberhasilannya. Aku mendengarkan dengan penuh perhatian, memberikan dukungan dan saran jika dia butuh. "Tadi ada klien yang menuntut ini itu, Mas," katanya, sambil memijat pelipisnya. "Aku sampai pusing melayaninya, tapi aku harus profesional." "Kamu hebat, sayang," kataku, memijat bahunya. "Kamu sudah melakukan yang terbaik. Ingat, ini semua untuk masa depan kita." Kami tidak lagi membahas tentang perhiasan atau parfum. Semua itu kini hanyalah alat untuk mencapai tujuan yang lebih besar. Namun satu hal yang belum kembali sepenuhnya adalah keintiman fisik kami. Meskipun kami tidur bersama lagi, pelukan kami terasa lebih seperti pelukan sahabat karib, bukan sepasang suami istri yang baru saja melewati badai. Ada semacam jarak emosional yang masih tersisa. Luka yang belum sepenuhnya sembuh akibat kesalahpahaman dan kecurigaan yang pernah ada. Aku merasakan itu. Aku mencoba untuk lebih mendekatinya, memeluknya lebih erat, mencium keningnya lebih sering. Tapi Linda masih sedikit kaku. Dia tersenyum, membalas pelukanku. Tapi ada semacam tembok tak terlihat yang masih ia pertahankan. Aku tahu ini butuh waktu. Kepercayaan yang sempat runtuh tidak bisa dibangun kembali dalam semalam. Suatu malam, aku bertanya padanya, "Lin, apakah kamu masih marah padaku?" Dia menatapku, matanya sedikit terkejut. "Tidak, Mas. Aku tidak marah. Tapi aku merasa ada sesuatu yang masih mengganjal di antara kita. Aku tahu aku sudah menyakitimu, dan aku akan berusaha menebusnya." Linda menghela udara.
kemudian meraih tanganku. Mas, aku mengerti kenapa kamu curiga. Aku juga akan begitu jika di posisimu. Aku tidak marah, hanya saja aku butuh waktu untuk melupakan rasa sakit karena tidak bisa berbagi. Untuk melupakan rasa kesepian saat memikul beban sebesar itu sendirian. Kata-katanya menamparku. Bukan marah yang dia rasakan, melainkan rasa sakit dan kesepian yang mendalam. Aku telah membuatnya merasa sendirian dalam perjuangan terberatnya. Dan itu adalah luka yang jauh lebih sulit disembuhkan daripada sekedar kemarahan. Aku akan memberi kamu waktu, sayang, kataku. Mencium punggung tangannya. Berapapun waktu yang kamu butuhkan, aku akan menunggumu. Dan aku akan membuktikan padamu bahwa kamu tidak akan pernah sendirian lagi. Dan di tengah keheningan itu, aku tahu ini adalah awal dari babak baru dalam pernikahan kami. Babak yang penuh dengan kesabaran, pengertian, dan upaya untuk menyembuhkan luka-luka tak terlihat. Kami bukan lagi hanya sepasang suami istri. Kami adalah partner dalam menghadapi hidup, bahu-membahu, dengan cinta yang kini telah diuji dan terbukti jauh lebih kuat dari apapun. Bulan-bulan berlalu, dan perjuangan kami melunasi sisa utang 200 juta itu terasa seperti mendaki gunung. Setiap harinya adalah sebuah tantangan, tapi setiap langkah maju adalah kemenangan kecil yang kami rayakan bersama. Aku dan Linda bekerja sangat keras. Pagi hari aku mengajar di sekolah, sore hari aku mengajar privat. Linda masih di Elegance Consultancy, bertemu klien, negosiasi, dan pulang larut. Kami berdua menjadi sangat hemat. Tidak ada lagi makan di luar, bahkan untuk sekedar membeli jajanan pun kami berpikir 2 kali. Pakaian baru adalah kemewahan yang tak terbayangkan. Liburan hanya tinggal kenangan. Tapi di tengah semua pengorbanan itu, ada rasa kebersamaan yang tumbuh semakin kuat. Kami berbagi cerita tentang hari-hari kami, tentang keberhasilan kecil di pekerjaan, tentang rasa lelah yang menghampiri. Linda akan tertawa kecil ketika aku menceritakan tingkah lucu murid-muridku, dan aku akan mendengarkannya dengan sabar ketika dia bercerita tentang klien yang sulit atau target yang harus dicapai. Kami tidak lagi merasa sendirian. Secara perlahan, jarak emosional di antara kami mulai menipis. Linda mulai lebih terbuka. Dia akan memelukku lebih erat, mencium pipiku saat aku pulang kerja, dan kami mulai berbagi tawa ringan lagi. Luka karena kesalahpahaman itu belum sepenuhnya hilang, tapi perlahan-lahan mengering, membentuk bekas luka yang akan selalu mengingatkan kami akan betapa kuatnya cinta kami. Aku melihat perubahan pada Linda. Dia tidak lagi memaksakan diri untuk tampil glamor di rumah. Daster sederhana dan wajah tanpa riasan kembali menjadi pemandangan sehari-hari yang kurindukan. Dia memang masih mengenakan pakaian rapi untuk bekerja, tapi aura di sekelilingnya kini berbeda. Ada semacam cahaya kebahagiaan yang samar, bukan lagi kepedihan yang tersembunyi. Adrian juga sering berkunjung, membantu kami mengevaluasi progres pelunasan utang. Dia merasa senang melihat kami berdua bisa kembali rukun dan bekerja sama. "Aku berhutang banyak padamu, Mas Bayu," katanya suatu sore. "Terima kasih sudah menjaga Kak Linda." "Kita saling menjaga, Adrian," kataku. "Keluarga itu seperti itu, saling membantu." Dan setiap bulan kami melihat angka utang itu perlahan mengecil. Dari 200 juta menjadi 150, 100, 50, dan seterusnya. Setiap kali kami melakukan pembayaran, ada rasa lega yang luar biasa. Itu adalah hasil kerja keras kami, pengorbanan kami, dan cinta kami yang tak pernah padam. Sampai pada suatu sore yang cerah, telepon Linda berdering. Itu Adrian. Linda mengangkat telepon dengan cemas, mataku tertuju padanya. Wajahnya yang tegang perlahan melunak, lalu matanya mulai berkaca-kaca, dan sebuah senyum lebar merekah di bibirnya. Senyum yang begitu lama tidak kulihat. Senyum Lindaku yang dulu. Mas Bayu," katanya.
Suaranya bergetar karena haru. Adrian bilang, utang kita sudah lunas. Jantungku berdebar kencang. Aku bangkit dari dudukku, menatapnya tidak percaya. Lunas? Benarkah? Dia mengangguk. Air mata kebahagiaan mengalir di pipinya. Iya, Adrian bilang ada bonus akhir tahun dari kantor Elegance Consultancy dan dia menyumbangkan sebagian gajinya juga. Ditambah dengan komisi-komisiku, semuanya sudah tertutup. Kita bebas, Mas. Kita bebas dari utang itu. Aku menariknya ke dalam pelukanku, memutar tubuhnya. Kami tertawa dan menangis bersama. Air mata kebahagiaan yang tulus membasahi wajah kami. Beban yang selama ini menekan kami, kini terangkat sepenuhnya. Kami akhirnya bebas. Malam itu kami merayakannya dengan makan malam sederhana di rumah, hanya berdua. Aku memasak makanan kesukaan Linda, dan dia menyiapkan minuman hangat. Kami duduk di meja makan, yang kini terasa penuh dengan kebahagiaan, bukan lagi kesunyian dan kesedihan. Rasanya seperti mimpi, Mas, kata Linda menatapku. Matanya bersinar. Aku tidak pernah berpikir hari ini akan datang. Kita berhasil, sayang, kataku, menggenggam tangannya di atas meja. Kita berhasil melewatinya bersama. Linda tersenyum. Senyum yang begitu tulus, begitu indah. Aku berhutang banyak padamu, Mas, karena sudah percaya padaku, karena sudah menemaniku melalui semua ini. Aku tidak melakukan apa-apa selain mencintaimu, Lin, dan tidak akan pernah meragukanmu lagi. Ada keheningan singkat, keheningan yang nyaman. Kemudian Linda menatapku, dan kali ini ada gairah yang kembali bersinar di matanya. Rasa dingin yang selama ini menaungi keintiman kami akhirnya mencair. Mas, bisiknya dengan nada yang dulu sangat kukenal, nada penuh cinta dan kerinduan. Aku tahu apa yang dia maksud. Malam itu di ranjang kami tidak hanya tidur bersama. Kami kembali menemukan satu sama lain setelah sekian lama terpisah oleh rahasia dan kesalahpahaman. Kami menyatukan kembali jiwa dan raga yang sempat terpisah dalam pelukan yang penuh cinta, kelegaan, dan janji akan masa depan yang lebih cerah. Cinta kami tidak hanya bertahan, tapi juga tumbuh. Tumbuh menjadi sesuatu yang lebih kuat, lebih dalam, dan lebih tangguh. Kami telah belajar banyak hal. Tentang kepercayaan, tentang komunikasi, tentang pengorbanan, dan yang paling penting, tentang kekuatan cinta yang mampu melewati badai terbaruk sekalipun. Kini utang sudah lunas, beban sudah terangkat, dan di depan kami terhampar lembaran kosong yang siap kami isi dengan cerita-cerita baru, cerita-cerita tentang kebahagiaan, kebersamaan, dan cinta yang tidak akan lagi terbelenggu oleh rahasia. Kami siap untuk babak baru dalam hidup kami, babak yang jauh lebih indah dan penuh harapan. Setahun telah berlalu sejak utang itu lunas. Kehidupan kami telah berubah drastis, jauh lebih baik dari sebelumnya. Beban berat yang pernah menggelayuti pundak kami kini telah sirna, digantikan oleh kelegaan dan harapan yang membuncah. Rumah kami kembali dipenuhi tawa, canda, dan kehandatan yang dulu sempat hilang. Linda telah meninggalkan pekerjaannya di Elegance Consultancy. Dia kembali mengajar di sekolah, pekerjaan yang ia cintai. Dia tidak lagi mengenakan pakaian mewah atau perhiasan mahal, melainkan blus sederhana dan rok yang nyaman. Tapi di matanya ada cahaya yang jauh lebih indah dari berlian manapun, cahaya kebahagiaan dan ketenangan. Aku masih mengajar di sekolah dan sesekali menerima tawaran mengajar privat. Gaji kami memang tidak besar, tapi kini kami bisa hidup dengan tenang, tanpa bayangan utang yang menakutkan. Kami masih berhemat, tapi bukan lagi karena terpaksa, melainkan karena kebiasaan baik yang telah kami bentuk selama masa-masa sulit itu. Kini, kami bisa menabung untuk masa depan, untuk impian-impian kecil yang dulu terasa mustahil. Kami sering mengenang masa-masa sulit itu, bukan dengan kepedihan, melainkan dengan rasa syukur. Dulu aku sampai berpikir, kamu berselingkuh sayang, kataku suatu malam,
sambil memeluk Linda di sofa. Linda tertawa kecil, memukul lenganku pelan. Dan aku berpikir kamu akan meninggalkanku jika tahu tentang utang itu. Kami tertawa bersama, tawa yang penuh makna. Masa lalu itu adalah pelajaran berharga. Pelajaran tentang pentingnya komunikasi, tentang kepercayaan, dan tentang kekuatan cinta yang tak tergoyahkan. Hubungan kami dengan Adrian juga semakin erat. Dia sering datang berkunjung, makan malam bersama kami. Dia sudah seperti adik kandung bagiku. Adrian juga merasa sangat lega dan bahagia melihat Linda kini bisa kembali hidup normal, tanpa beban di pundaknya. Aku tidak akan pernah melupakan bantuanmu, Adrian, kata Linda suatu kali. Kamu sudah banyak berkorban untuk kami. Adrian hanya tersenyum. Keluarga itu seperti ini, Kak, saling membantu. Lagi pula, aku juga merasa bersalah karena ulah papaku dulu. Kami sering berjalan-jalan sore di taman, berpegangan tangan, membicarakan hal-hal kecil. Linda tidak lagi kaku, tidak lagi tertutup. Dia kembali menjadi Lindaku yang dulu, dengan segala kehangatan, keceriaan, dan kepolosan yang kurindukan. Dan aku telah belajar untuk tidak lagi meragukan cintanya, tidak lagi mudah berprasangka. Yang paling indah adalah keintiman kami telah pulih sepenuhnya, bahkan jauh lebih kuat dari sebelumnya. Setiap sentuhan, setiap pelukan, setiap ciuman terasa lebih dalam, lebih bermakna. Kami telah menemukan kembali gairah dan kebersamaan kami yang kini dilandasi oleh fondasi kepercayaan dan pemahaman yang kokoh. Kami mulai merencanakan masa depan kami dengan optimisme. Mungkin kami akan membeli rumah yang sedikit lebih besar. Mungkin kami akan pergi berlibur ke tempat yang selalu kami impikan. Dan yang paling penting, kami mulai membicarakan tentang memiliki momongan. Sebuah impian yang sempat tertunda karena badai yang kami alami. Malam itu, saat aku memandangi Linda yang tertidur pulas di sampingku, aku merasakan gelombang cinta yang luar biasa. Dia telah melewati begitu banyak hal, sendirian, demi melindungi keluarganya, demi melindungi aku. Dan aku telah belajar menjadi suami yang lebih baik, yang lebih peka, yang lebih memahami. Pernikahan kami telah diuji oleh api, dan kami keluar dari sana dengan emas yang lebih murni. Kami telah menemukan bahwa cinta sejati tidak hanya tentang kebahagiaan dan kemudahan, tetapi juga tentang kemampuan untuk menghadapi kesulitan bersama, untuk saling mendukung dalam badai, dan untuk memaafkan kesalahan. Aku mencium kening Linda dengan lembut. Senyum tipis terukir di bibirnya, bahkan dalam tidurnya. Aku tahu, masa lalu itu akan selalu menjadi bagian dari cerita kami. Sebuah pengingat akan badai yang pernah kami alami. Tapi kini, kami telah siap untuk menulis lembaran baru, lembaran yang penuh dengan cinta, kepercayaan, dan kebahagiaan yang tak terhingga. Kami telah menemukan diri kami sendiri, dan yang terpenting, kami telah menemukan kembali satu sama lain. Dan itu adalah kebahagiaan yang tak ternilai harganya.